maka kita harus buang seperti ini. Karena ini di bawah sambungan, maka nanti keluarnya akan menjadi lokal. Kita buang saja. Ya, beda daunnya ya teman-teman ya. Ini yang lokal, ini yang koce atau duri hitam. Karena dia tumbuh di bawah sambungan, teman-teman. Biar juga fair gitu ya. Kita juga akan perlihatkan pohon yang agak kurang bagus ya seperti itu. Nah, contohnya seperti ini teman-teman. Ini adalah pohon yang menurut saya kurang bagus. Ya, bahwa kita sudah arahkan untuk dikasih jalur pipa, namun karena kesibukan ownernya tentu saja sehingga belum Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, salam sejahtera untuk kita sekalian. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Teman-teman, hari ini kita sedang berada di Purwakarta dalam rangka menghadiri undangan dari Pak Haji Dian, owner kebun durian di salah satu kebun durian di Purwakarta yang setahun lalu kita lakukan penanaman di sini. Jadi kita kirim 1 tahun yang lalu teman-teman. Hari kemarin kita ditelepon untuk datang kemari melihat kondisi pohon duriannya. Kemudian juga diperintahkan atau lebih tepatnya mau diajakin diskusi tentang apa-apa saja yang diperlukan untuk pohon durian yang sudah sebesar ini teman-teman. Dan sedikit informasi, pada saat itu kita tanam durian ini pada tanggal 4 Februari 2022, lebih kurang tepat 1 tahun yang lalu teman-teman. Pohon durian sudah mulai kelihatan ada pertumbuhannya, walaupun di sini tadinya sempat terkendala perawatan yang kurang maksimal, mengingat kekurangan tenaga kerja dan juga sistem pengairannya belum terlalu maksimal di sini ya teman-teman. Untuk ukuran pohon, jumlah pohon yang cukup banyak, tetapi belum diberikan instalasi pengairan. Sebetulnya waktu pertama kali menanam kita sudah arahkan untuk dikasih jalur pipa, namun karena kesibukan ownernya tentu saja sehingga belum sempat diberikan jalur pengairan seperti itu teman-teman. Namun alhamdulillah, karena memang mungkin masih rezekinya saya dan juga rezeki owner daripada kebun ini, tentu saja pohonnya masih bisa bertahan dengan pola penyiraman yang ala kadarnya teman-teman. Tentu saja semakin kesini semakin kita akan juga perbaiki pola penyiramannya teman-teman, agar supaya nanti pohon duriannya tetap bisa tumbuh dengan maksimal. Karena sayang sekali sudah sebesar ini ya teman-teman, kalau seandainya tidak dirawat nanti akan sayang ya teman-teman. Seperti itu teman-teman ya. Oke teman-teman, sekaligus kita akan ajak teman-teman jalan-jalan melihat kebun-kebun, melihat tanaman-tanaman durian yang sudah berusia 1 tahun. Dan sekedar informasi, pada saat itu kita nanam pohon duriannya memang sudah ukuran 2 meteran ya teman-teman ya. 2 meter, ada juga yang 2 meter lebih. Maka untuk ukuran usia tanam 1 tahun ini sudah ada yang mencapai ketinggian 3 meter. Dan di dalam perjalanan perawatan pohon durian ini tentu saja tidak mulus-mulus amat ya teman-teman. Ada sempat beberapa ada yang mati, sudah kita ganti juga. Maka nanti teman-teman akan lihat pohon-pohon yang tingginya tidak sama ya. Contohnya seperti ini ya, mohon maaf saya kasih lihat dulu teman-teman. Yang sebelah depan ini sudah rimbun, sudah besar seperti itu, sementara yang di sebelah sini masih agak kecil. Nah dulu ini di sini sempat mati ya, pohonnya sempat mati, kita tanam ulang. Alhamdulillah sekarang sudah mulai kelihatan terubus dan kelihatannya sehat teman-teman, kayak gitu ya. Itu ini juga terlihat subur
dan sehat ya teman-teman, karena airnya cukup, kemudian juga pola busutnya seperti ini juga diperbaikin sehingga pohonnya juga terlihat bagus. Namun kita tidak hanya akan memperlihatkan pohon yang bagus teman-teman, biar juga fair gitu ya, kita juga akan perlihatkan pohon yang agak kurang bagus ya, seperti itu. Nah, contohnya seperti ini teman-teman, ini adalah pohon yang menurut saya kurang bagus ya, bahwa karena ini sempat kekurangan air, penyiramannya agak telat begitu, sehingga nih ya pohonnya agak kurus. Kalau yang ini sama dengan yang itu dulu waktu tanam itu sudah 3 meter mau ke 4 meter, sementara yang ini masih biasa-biasa aja kayak gitu. Ini jenis bawor ya teman-teman, padahal jenis bawor adalah jenis yang terbilang cukup bandel, tetapi karena terkendala penyiraman yang kurang sehingga dia kuntet begitu ya, atau kerdil seperti itu teman-teman. Tapi sudah mulai diperbaiki, penyiraman sudah mulai dilakukan, itu kelihatan basah, tanahnya juga dibarengi dengan trubus yang ugal-ugalan juga, seperti itu teman-teman ya. Lalu di sebelah sini juga ada bawor yang terlihat subur ya, rantingnya juga 4 penjuru mata angin sudah. Memang beginilah durian-durian yang kita tanam, yang kita kirim ya teman-teman. Insya Allah bibit-bibit unggulan. Ini adalah pohon usia 1 tahun. Tingginya waktu itu kita tanam 2 meter ya. Pokoknya rata-rata 2 meteran teman-teman. Sekarang terlihat sudah mulai seger-seger. Seperti itu teman-teman ya. Itu di sana mes karyawan. Kita lanjut sebelah sini ada bawor lagi. Ini juga sudah besar batangnya teman-teman. Sudah mulai terlihat perkembangannya. 1 tahun sudah sebesar ini ya. Mudah-mudahan bisa tahun depan sudah bisa keluar kembang ya, mudah-mudahan ya teman-teman ya, seperti itu. Nah, ini juga waktu itu sempat bermasalah, sempat habis rontok daunnya, sekarang sudah mulai trubus kembali teman-teman. Alhamdulillah ya. Jadi sesungguhnya untuk urusan pohon durian itu tidaklah ada yang pro, tidaklah ada yang canggih atau hebat atau master begitu. Semua punya kelemahan dan kelebihan masing-masing, dan tentu saja berkaitan dengan rezeki ya teman-teman. Jadi dalam hal ini saya ingin sampaikan bahwa saya juga sedang belajar gitu teman-teman. Kita sedang belajar, kita sharing, kemudian kita juga selalu menerima masukan ya teman-teman. Makanya teman-teman yang mau sharing info, barangkali apa-apa saja yang perlu dilakukan agar pohon duriannya bisa tumbuh subur dan maksimal, nanti teman-teman boleh komen yang komen atau kritik yang membangun ya teman-teman, seperti itu. Nah, ini juga bawor. Dulu ini sempat terkena penyakit kayak gini, sobek batangnya. Tetapi saya sampaikan pada waktu itu jangan diganti pohonnya, nanti juga akan rapat kembali, dan saat ini sudah mulai terbukti bahwa dia akan rapat kembali teman-teman. Nah, ini ada trubusan di area batang pohon seperti ini. Ini kalau menurut saya ini harus dibuang, seperti itu teman-teman. Nah, kayak gini ya. Nih, ya sudah mulai kelihatan bagus lah teman-teman, alhamdulillah ya. Lalu di sebelah sini tuh gerbang masuknya. Ini waktu itu masih rumput ya, masih rumput-rumput. Sekarang sudah terlihat bagus ya teman-teman, alhamdulillah. Sudah kelihatan hijau maksimal ya kan, sudah mulai terlihat seger-seger. Nah, ini juga dulu sempat terkena penggerek batang. Istilahnya kalau zaman sekarang itu orang bilangnya itu kanker batang ya, keren ya penyakit pohonnya teman-teman ya. Ini sudah mulai rapat kembali seperti ini teman-teman, alhamdulillah. Jadi waktu itu sempat mau diganti, tapi saya bilang jangan dulu, nanti juga akan rapat kembali. Nah, ini terbukti sudah mulai rapat kembali teman-teman ya, seperti itu. Kita lanjut. Ini yang area di sebelah sini, di taman sebelah sini. Di balik tembok ini juga masih ada lagi teman-teman. Nanti kalau kepanjangan videonya kita sambung part 2.
Ini jenis bawor. Ya, ini jenis bawor juga. Tanamnya juga 2 meter dulu. Sekarang sudah mulai kelihatan perkembangan, pertumbuhan pohonnya sudah mulai terlihat, dan trubusnya juga alhamdulillah bagus ya teman-teman ya. Jadi kalau tidak salah dulu itu saya tanam, ya kami tanam di sini itu dulu sekitar 200 batang ya, untuk tahap awal sekitar 200 batang. Nah, ini juga merupakan hasil sisa-sisa perjuangan ya teman-teman. Maksudnya dulu sempat habis nih daunnya, tuh. Ini kan terobosan baru nih, terobosan baru. Tuh duri hitam ya, ini jenis duri hitam. Daunnya lebar-lebar sekali, hampir 1 jengkal daunnya nih teman-teman ya, pertanda bahwa pohon duriannya sehat. Ini jenis duri hitam. Wah, dulu sempat memprihatinkan dulu kondisi pohonnya. Sayang sekali saya tidak sempat videokan, tapi buat teman-teman yang sudah paham ya dalam dunia pohon durianan gitu ya, perdurianan begitu ya, nanti teman-teman mungkin bisa menilai ya bahwa ini adalah pohon-pohon yang sempat terkena penyakit, pohon-pohon yang sempat bermasalah dulu, tapi alhamdulillah sekarang sudah mulai sehat kembali. Nah, ini kan terobosan baru ya teman-teman. Ini terobosan baru. Ini jenis mosangking ya, sekarang sudah mulai terubus bagus, sudah mulai normal. Sebelah sini juga ada bawor. Ini tuh teman-teman ya, bawornya sudah mulai bagus perkembangan. Oh ya, buat teman-teman yang barangkali dari tadi sedang bertanya mungkin ya, dulu saya arahkan untuk pemupukan itu sebulan sekali menggunakan NPK biru 1616 dengan dosis itu 2 sendok makan untuk per pohon, diberikan rutin 1 bulan sekali. Kemudian semprotnya 2 minggu sekali menggunakan insektisida, kemudian fungi, dan juga pupuk daun. Itu kami sarankan untuk 1,5 bulan sekali semprotnya, lalu pupuknya sebulan sekali. Ya tentu saja seringkali teori itu tidak dipraktekkan ya teman-teman. Pun demikian pohon masih bertahan, bisa hidup gini, syukur alhamdulillah ya teman-teman ya. Jadi sempat perjalanan 1 tahun penanaman pohon durian ini sempat dijor itu, maksudnya dijor itu apa bahasanya, sempat dibiarkan begitu, tidak dirawat itu ya 6 bulan lah teman-teman. Jadi 6 bulan, makanya ranting pada habis, daun pada habis, ini baru mulai terubus lagi. Dan pemupukannya pun tidak serutin yang saya anjurkan waktu itu ya teman-teman. Jadi alhamdulillah ini bisa bertahan, saya sangat bersyukur lah teman-teman. Karena kadang-kadang pohon sudah kita siapkan sudah bagus lah begitu ya, pohonnya sudah bagus, penanamannya sudah benar. Kadang kita tinggal, kita tinggal tidak diteruskan perawatan dengan baik begitu ya, sehingga nanti ya hasilnya juga kurang maksimal teman-teman. Jadi kalau misalnya pohonan tidak tumbuh dengan bagus, ya ada beberapa indikasi ya, ada beberapa faktornya. Bisa jadi karena bibitnya memang kurang bagus ya, termasuk saya juga kadang-kadang juga, manusia kan punya kelemahan ya teman-teman. Tapi sebenarnya kalau ya, maksudnya alhamdulillah bukan sedang membela diri gitu teman-teman. Kalau bibit-bibit yang kami jual itu biasanya memang sudah melalui proses karantina. Kalau memang yang dongkelan itu sudah kita karantina terlebih dahulu, sehingga waktu pengiriman itu bibitnya sudah sehat. Bahwa ternyata nanti di lokasi ada yang mati, sebenarnya kita sudah berikan bonus atau namanya spare gitu ya, buat jaga-jaga mana tahu ada yang pingsan atau bermasalah di perjalanan. Ya ini juga termasuk servis dari kami ya teman-teman, sehingga nanti waktu sampai di lokasi jumlah bibitnya akan tetap utuh. Jadi kita kasih misalkan 100 pohon, biasanya kita kasih 10 pohon untuk free gitu ya, untuk tambahan waktu. Di sini juga begitu teman-teman. Ini 2 meter, ini terbilang agak terlambat pertumbuhannya karena ada beberapa faktor tadi ya teman-teman.
Ya di sebelah sana juga ada yang patah, ada yang kena penggerek batang, karena salah satu penyebabnya adalah karena inkonsistensi tadi dalam merawat tadi teman-teman. Seperti ini juga patah, penggerek batang. Karena menurut saya perawatan pohon durian itu kayak misalnya dalam hal penyemprotan, jangan tunggu ada penyakit dulu baru disemprot gitu. Jadi lakukan rutin sehingga nanti si hama itu tidak sempat menyerang karena sudah di backup dengan fungi dan juga insek tadi, sehingga nanti hamanya tuh dia mau datang sudah takut duluan karena sudah kita antisipasi dengan insek dan juga funginya teman-teman. Kira-kira begitulah kurang lebih ya. Ini busutnya sudah bagus, sudah dibikin piringan seperti itu, sehingga nanti jalur penyiramannya tembakan ke arah pohon, bahwa nanti airnya tumpahnya ke arah samping ini masih tertampung dan diserap oleh pohon durian itu sendiri. Sekaligus untuk jalur pemupukan di area pinggir sini teman-teman. Cantik sekali ya teman-teman ya. Gitu. Kadang-kadang itu orang owner pohon kebun durian itu mereka sebenarnya punya uang, ya kan? Punya cukup uang untuk merawat, tetapi kadang-kadang karena kesibukan atau mungkin karena tenaga kerjanya tidak ada, atau sudah ada tapi tidak mau sharing gitu-gitu ya, banyak hal lah teman-teman, karena kan berkaitan dengan hajat orang banyak begitu ya, tidak dirawat sendiri gitu ya teman-teman. Dan saya kira untuk ukuran jumlah misalkan 200 pohon ada 10 pohon yang bermasalah, saya kira itu akan sangat wajar dan sangat bisa diterima ya teman-teman. Jadi 10 pohon kok 200 pohon terus hidup semua dan normal semua, ya saya kira luar biasa sekali itu ya teman-teman. Kayak gitu teman-teman. Ya, kita lihat dari sebelah sini cantik sekali teman-teman. Mudah-mudahan pohon-pohon durian teman-teman semuanya bisa tumbuh subur maksimal seperti pohon-pohon durian pada umumnya teman-teman. Kalau melihat kondisi pohonnya, insya Allah nih tahun depan ya, Februari tahun depan atau musim buah tahun depan sudah ada yang bisa mengeluarkan kembang, insya Allah ya teman-teman ya. Tidak bisa dipastikan karena memang semua tergantung dengan kita punya rezeki. Yang saya maksud adalah melihat dari batang pohonnya, kemudian rantingnya, insya Allah tahun depan, musim buah tahun depan sudah bisa mulai mengeluarkan kembang ya. Tidak semuanya sih, tapi ada beberapa yang insya Allah sudah bisa mengeluarkan kembang. Jadi umumnya penyakit di sini itu adalah penggerek batang ya teman-teman. Nah, penggerek batang ini menurut saya, sekali lagi ini dari perspektif saya teman-teman, boleh jadi karena ketidakkonsistenan penyemprotan itu tadi, sehingga sempat diserang dulu oleh binatang-binatang atau juga hama dan juga jamur yang dapat menyebabkan penggerek batang. Dan alhamdulillah masih bisa tertolong ya teman-teman, masih bisa tertolong gitu ya. Nah, maka kalau teman-teman lihat ada batang pohonnya berwarna putih-putih begitu, ini adalah cat atau cat air ya, yang dicampur juga dengan insek serta fungi kayak gitu. Abi udah mandi, kita sama anak-anak nih teman-teman. Nah, di sebelah sana ada sahabat kita dari Banjarnegara yang sedang melakukan penyiraman. Kira kasih nanduri Lombok apa Kang? Ye? Main teman ya? Iya mana mas? Sempat panen barang tiga? Aduh, nih teman-teman juga ditanemin tumpang sari cabai atau lombok, atau orang Sunda bilang cengek gitu ya. Nih, ini tidak terlalu terawat sih, pada layu-layu begini. Teman-teman, di Purwakarta ini cukup panas ya, sehingga kalau tidak disiram dengan bagus ya, siram dengan cukup ya, pohonnya kayak gini kuning-kuning teman-teman ya. Maka harapan saya untuk semuanya, untuk teman-teman semuanya yang sudah nanam
mbok ya dirawat gitu ya, sayang beli bibitnya sudah mahal kok enggak dirawat betul-betul, kan sayang sekali ya teman-teman ya. Nah, ini duri hitam, ini jenis duri hitam, sudah 3 meter tingginya teman-teman. Ini agak telat ini penyiramannya teman-teman, sayang sekali. Ini terubus dari bawah ya, ini bukan jenis apa namanya, ini yang terubus dari bawah ini bukan di atas sambungan, sehingga ini adalah lokal, maka kita harus buang seperti ini nih, karena ini di bawah sambungan, maka nanti keluarnya akan jadi lokal, kita buang saja. Ini kan beda daunnya ya teman-teman ya, ini yang lokal, ini yang OC atau duri hitam, karena dia tumbuh di bawah sambungan. Selain jadinya lokal, nanti juga akan menghambat pertumbuhan, maka kita harus buang seperti ini. Nah, buat teman-teman silahkan ya, yang mau ngikutin cara saya monggo, kalau yang enggak pun enggak masalah. Kalau dipertahankan nanti akan jadi 2 jenis lokal dan jenis duri hitam. Namun karena dia tumbuhnya di bawah, otomatis jatah nutrisi untuk pohon durian untuk bagian atas akan terlebih dahulu diserap oleh pohon yang ada di area bawah. Oleh karenanya kita harus sikat. Nah, memang harusnya pakai pisau, tapi kayak gini nggak apa-apa lah, daripada nanti nggak ketahuan, maksudnya nanti nggak ora konangan gitu. Nah, buang saja. Nah, ini sudah full duri hitam atau oci kayak gitu teman-teman. Ini sudah full oci atau duri hitam. Kita juga mau inspeksi, inspeksi bahasanya, mau lihat-lihat ya teman-teman ya, sembari jalan-jalan, supaya juga siapa tahu ada yang keluar kembang kan, kita nggak tahu. Jadi biasanya pohon-pohon yang stres, pohon-pohon yang kekurangan air, biasanya malah bisa keluar kembang dulu teman-teman, gitu. Nah, bedakan ya teman-teman, tadi yang terubus dari bawah itu sogolan kalau bahasa Jawa. Tapi kalau yang ini karena dia tumbuhnya di atas sambungan, maka ini jenisnya duri hitam, sudah jadi duri hitam karena dia tumbuh di atas sambungan. Ini boleh dipertahankan. Kalau yang macam tadi itu mesti dibuang karena itu bukan duri hitam. Yang bagian bawah maksudnya, terubusnya. Kalau terubusnya di atas sambungan, itu berarti duri hitam atau jenis yang samalah gitu teman-teman. Tapi kalau tumbuhnya di bawah sambungan, ya sudah bisa dipastikan itu jenis lokal. Ini juga duri hitam. Jadi waktu itu tanamnya memang polanya dibikin 1 jalur duri hitam, 1 jalur musangking, 1 jalur bawor gitu. Tuh. Ini sebenarnya sudah ada mulai kelihatan ya pertumbuhannya. Ini juga sempat bermasalah dulu teman-teman. Sempat bermasalah, pohonnya kuntet begitu ya. Ini sudah mulai kelihatan bagus dengan perawatan yang intens. Sudah dibikin busut seperti ini, alhamdulillah masih tertolong. Kayak gitu teman-teman. Nih, rata-rata penyakitnya gini, penggerak batang. Maka harapan saya teman-teman ya dirawat betul-betul. Jangan tunggu ada penyakit baru diperawat. Kalau sudah datang penyakit baru pusing gitu, jangan gitu ya. Jadi konsisten lah perawatan pohon durian itu biar tanamannya juga bagus. Nih, pawor. Ini barisan pawor. Nih teman-teman, semuanya dibikin gundukan seperti ini. Semuanya dibikin gundukan, dibikin busut seperti ini biar pertumbuhannya bagus. Tuh. Nih, ini pawor. Ya, 1 tahun yang lalu, sekarang baru segini ya. Bisa dibilang telat lah teman-teman. Tapi kita bersyukur masih bertahan, pohonnya enggak mati gitu ya. Karena efek daripada kekurangan penyiraman tadi itu sesungguhnya fatal sekali. Bisa kering pohonan,
Tapi alhamdulillah ini masih tertolong. Nih. Ini bisa dibilang pertumbuhannya tidak terlalu kelihatan karena memang ya gimana mau signifikan perkembangannya, wong dibiarkan aja, tidak ada penyiraman gitu. Tadinya gitu ya sempat terbengkalai, sekarang sudah mulai diperbaiki, alhamdulillah tumbuh seperti itu. Makanya waktu saya dikabarin suruh datang kemari itu, pilihan tebakan saya ada dua, apa pohonnya bermasalah apa pohonnya bagus, ya itu alhamdulillah ternyata pohonnya bagus teman-teman ya, alhamdulillah. Nih, ini kandang ayam sudah tidak terpakai. Kita mau lihat nanti ini musangkingnya. Baik teman-teman, kita lanjut ke pohon musangking nih. Ini musangkingnya dulu ada ditanam di sini. Ini tanaman sekali tanam ya, maksudnya tidak diganti. Alhamdulillah perkembangannya bagus. Artinya di sini bawor, musangking maupun duri hitam itu ternyata bisa tumbuh dengan baik dan tidak ada masalah. Masalah yang datang itu karena kurangnya perawatan. Ya itu saya enggak mau salahkan siapa-siapa karena mungkin juga ownernya juga sibuk dengan pekerjaan yang lain. Saya pun demikian begitu. Tapi alhamdulillah pohon masih tertolong. Ini musangkingnya cakep sekali teman-teman. Tuh. Maka tahun depan kalau konsisten lewatnya insya Allah sudah bisa ada yang keluar kembang insya Allah ya teman-teman, karena batangnya sudah besar-besar kayak gitu. Ini cabenya juga banyak sih sebenarnya teman-teman, udah bersih ya. Dulu masih rumputnya tinggi-tinggi kayak gini kan, walaupun ada rumput tapi ini saya kira cukuplah segini, nggak usah terlalu dibersihkan banget rumputnya ya Kang. Oke, pohon-pohon apa namanya pepaya gini-gini ditebangin aja Kang. Tuh. Ini kayak gini-gini sebenarnya kan pohon durian kan sudah mulai kelihatan tumbuh bagus ya, dia biarkan aja tumbang aja. Tuh, nanti kita lanjut ke sana ya teman-teman. Kita mau lihat musangking dulu. Ini blok, ini barisan musangking sampai ke sana. Ini juga trubusnya bagus, galugalan setelah konsisten dirawat itu. Kebetulan itu ternyata orang Banjarnegara teman-teman. Nih. Ini musangking. Tuh. Keren sekali ya pohonnya teman-teman ya. Nah, ini yang bermasalah. Ini bantet nih pohonnya. Tuh kan, kelihatan loh. Kelihatan. Tuh. Sempat. Ini kalau tidak bermasalah harusnya sudah tinggi segitu. Kayak gitu. Nah, ini juga ada yang bermasalah. Jadi kita mau kasih lihat juga yang tumbuhnya nggak bagus ya. Jadi jangan hanya dilihatin yang bagus-bagus, yang kayak gini-gini juga dilihatin ya teman-teman. Tuh kan, yang kurang perawatan ya. Iya. Tuh kelihatan. Untung masih tertolong ya Kang ya. Iya, alhamdulillah. Kalau nggak tertolong sayang banget ini teman-teman tuh. Tuh. Nih. Ini juga sempat bermasalah. Hampir semuanya sempat bermasalah di sini teman-teman, tapi alhamdulillah bisa tumbuh lagi ya, syukur alhamdulillah nih teman-teman ya. Saya nggak henti-hentinya bersyukur. Demo saking sana nggak ditaruh lagi karena memang sudah terlalu mepet. Nah, ini malah masang jaring burung, malah nggak diambil burungnya, pada pingsan burungnya di situ tuh. Nih duri hitam. Duri hitam rata-rata memang batangnya lemes begini ya. Tuh, ya alhamdulillah sudah mulai kelihatan bagus. Syukur. Ini juga mulai keriting ya gini ya, udah mulai terubus lagi. Mudah-mudahan nanti bisa normal lah teman-teman. Setelah ditangani oleh tim spesialis penyiraman. Jadi kesimpulannya teman-teman, rawatlah pohon durian, jangan menunggu sampai ada penyakit baru dilakukan penanganan. Jadi kebutuhan macam
insek, kemudian fungi, pupuk daun. Nah, itu dirangkum dalam pekerjaan yang namanya penyemprotan. Itu dilakukan rutin. Menurut saya baiknya itu 2 minggu sekali atau setengah bulan sekali. Kemudian di masa pertumbuhan pupuknya itu ya, pupuk untuk pertumbuhannya itu dikasih 1 bulan sekali. Kalau saya biasanya kasih NPK 1 bulan sekali, kemudian nanti didampingi juga dengan kotoran hewan, kohe, kotoran kambing begitu diberikan 3 bulan sekali. Jadi pupuk NPK-nya sebulan sekali, kemudian kotoran kambingnya 3 bulan sekali. Penyemprotannya 2 minggu sekali. Insya Allah dengan perawatan konsisten seperti itu, pohon durian akan tumbuh normal dan bisa berbuah di usia yang relatif masih muda. Ya kalau ukuran pohon-pohon 1,52 meter, insya Allah dia bisa berbuah di usia 3 tahun sudah paling lama. Kadang-kadang 2 tahun juga sudah mulai berbuah. Seperti itu teman-teman, kita udahi dulu video kita kali ini. Kita mau lanjut nanti lihat perkembangan pohon triple tree planting. Baik teman-teman, terima kasih banyak sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan juga share-nya. Ikuti terus video kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perdurianan duniawi, mantap.